Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam Spesial Bertakbir pemirsa. Tentu di malam hari ini kalau kita lihat tadi di sejumlah wilayah masih saja ada gitu ya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik mereka. Karena nggak lengkap kalau nggak mudik gitu ya. Karena kalau bisa kita lihat secara lebih mendalam, mudik ini kan maknanya banyak ya Mas ya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung juga luar biasa. Baik itu silaturahminya yang utama, kemudian juga kebersamaan, gotong royongnya. Banyak nilai-nilai penting di sana. Tapi Anda melihat tidak sih bahwa nilai-nilai penting ini mungkin tidak akan tergerus dengan modernisasi misalnya Mas Ijo? Ya bisa saja begitu, kayak pertanyaan tadi itu soal pamer itu ya, Ya, itu kan koleksi. juga bagian dari bagaimana fenomena gaya hidup gitu ya, lifestyle, kekotaan yang flexing, senang flexing itu dibawa ke desa gitu ya, yang sebenarnya menganggap perbuatan seperti itu bukan bagian dari budaya orang desa, pamer gitu ya, mereka cenderung hidup sederhana begitu, tiba-tiba diguncang dengan kehadiran aneka macam pameran material begitu, dari sepatu, Iya, celana, baju, jam gitu ya, bagi-bagi kalau ampau perlu pas begitu bagi-bagi ya. amplopnya harus gini, nunjukin cincin, nunjukin cincin, nunjukin jam gitu ya. Iya, itu bisa, maksud aku dia bisa Astagfirullah. mengguncang begitu ya, hal-hal yang menjadi identitas dari kehidupan desa gitu. Misalnya tidak suka pamer gitu, sekarang diperkenalkan budaya Yang low baru profile gitu ya untuk mereka ya. iya, untuk pamer gitu, hidup sederhana itu hilang gitu. Dan Lebaran itu memang dia bukan peristiwa bermega-mega ya, bermewah-mewah, itu peristiwa kembali kepada kewajaran. Yang wajarnya manusia itu seperti apa Salah sebenarnya kaprah begitu. dong kita ini berarti Bang. Iya, jadi kembali kepada kewajaran, karena itu dilebarkan dari yang awalnya diketatkan sekarang dilebarkan, lebaran namanya. Tapi bukan berarti dilepas kendalikan begitu kan. Nah, itu problem menurut saya, pemahaman konteks dari Idul Fitri maupun Lebaran yang tidak dipahami, dan karena itu kita kehilangan nilai-nilai yang sebenarnya bisa kita panen ya, bisa kita Apa saja kita itu, Mas? petik dari ya misalnya solidaritas gitu, misalnya zakat gitu, itu kan nilainya kecil sebenarnya ya sebenarnya, tapi itu penting banget buat setiap orang harus bayar. Kalau nggak bayar zakat ya ibadahnya mengambang begitu antara langit dengan bumi kayak gitu kan. Itu penggambaran yang menarik menurut saya, metafor yang sangat menarik tentang gagal, berhasil tidak, gagal iya gitu. Jadi zakat itu kecil tapi dia mengajarkan solidaritas. Nah, jadi orang yang punya perasaan persaudaraan begitu ya, merasa kesusahan orang lain, punya kesetiakawanan sosial, itu tuh menurut aku zakat itu mengajarkan ya kita wajib tergerak walaupun kecil, tapi kita harus punya perasaan itu gitu. Itu yang kemudian harusnya kita maknai secara sungguh-sungguh ya Bang. Iya, dalam situasi sekarang ini ekonomi yang merosot begitu ya, angka kemiskinan yang menaik begitu ya, bahkan kelas menengahnya juga menurun begitu ya. Menurut saya solidaritas itu jadi perlu. Solidaritas itu kan lawan dari flexing itu ya. Tapi kalau Anda lihat sudah mulai terlihat tidak sih saat ini begitu Mas tadi yang tergerus oleh modernisasi, banyak kemudian budaya-budaya yang kemudian seharusnya tidak diwajarkan begitu ya, kemudian justru dibawa ke pedesaan. Yang menarik menurut saya di desa itu adalah toleransi ya. Jadi kalau di kampung-kampung itu biasanya mereka akan nganter satu sama lain gitu. Makanan-makanan yang mereka buat dengan dapur mereka sendiri begitu ya, enggak GoFood ya atau GrabFood gitu ya, tapi mereka buat sendiri terus mereka antar ke tetangga-tetangga, dan mereka nggak peduli tetangganya itu agamanya apa begitu ya, pokoknya mereka antar, mereka berikan gitu, sampai akhirnya kue ya mereka kenali sampai di meja makan, oh ini kue yang tadi dari kita sebenarnya balik lagi gitu. Itu kan mereka Lebaran itu kan juga identik dengan aneka macam kue maksudnya. Masih ada nggak Mas kayak yang ya, kayak gitu sekarang? Ya sistem mengantar itu kan sekarang nggak lagi orang bekerja di dapur keluarga, nggak lagi peristiwa keluarga. Padahal kita pulang ke desa gitu untuk bertemu keluarga, bikin kue bareng, numbuk uli dari beduk subuh, kebersamaan itu loh yang jadi penting. Dan kadang-kadang kue-kue yang kita bikin tuh bukan kue-kue dari tradisi Islam, misalnya kue nastar. Itu kan dari anak nastar, itu kan kue Kristen itu. Iya kan?
Butter Padahal identik sekali kalau kita lihat dengan iya, lebaran butter gitu ya. spread, kue semprit itu kan juga kue Natal gitu ya, kue keju begitu tuh. Bahkan kita makan sekarang dodol Cina begitu dari tradisi Xinjia begitu. Tapi ini kue-kue yang bukan dari tradisi Islam tapi ada di meja makan tiap keluarga dan itu ruang privat kan. Jadi di meja makannya kita bisa belajar nilai yang disebut toleransi itu loh ya. Solidaritas dengan agama yang lain, bukan hanya kita diajarkan dari meja makan itu perasaan yang menurut saya hari ini juga penting menurut saya, itu kebinekaan itu loh, toleransi itu loh. Itu dia dari sajian Dari kue aja, meja makannya iya. harusnya kita bisa Ya, misalnya kita memaknai itu ya Mas kita ya. makan ketupat gitu ya. Ketupat itu kan dari tradisi pra-Islam ya, dari masyarakat agraris gitu, dimakan dengan semur kadang-kadang ya. Semur itu dari bahasa Belanda semur gitu ya, terus dimasak pakai kecap, kecapnya dari peranakan Cina. Jadi itu udah campur baur, tapi itu yang menggambarkan apa ya, kebinekaan dan perasaan toleransi kita tuh sangat kuat begitu. Sebenarnya banyak makna-makna yang bisa kita petik, bisa kita ambil dalam momen mudik dan juga lebaran ini Mas ya. Iya, karena itu ada yang bilang lebaran dan seluruh aktivitasnya mudik, puasanya itu kayak kapsul nilai. Jadi itu kapsul untuk kesehatan tubuh kita karena begitu banyak nilai di dalam multivitamin gitu ya, di dalam kapsul yang namanya tradisi lebaran dan sekitarnya ini. Tapi Anda melihat tidak sih tradisi lebaran yang banyak vitaminnya ini gitu ya Mas ya, dimaknai nggak sih dengan anak-anak muda kita zaman sekarang gitu? Ya itu yang menurut saya mereka mungkin bukan lagi memikirkan itu ya, maksud saya. Mungkin hanya segelintir orang, tapi juga menurut saya kita sudah bersyukur segelintir orang memahami makna dari bahwa lebaran dan peristiwa di sekitarnya itu seperti kapsul nilai yang begitu kaya menurut saya ya, sehingga buat mereka lebaran itu bukan identik hanya mudik begitu ya, pergi ke kampung halaman, tapi bagaimana mudik ke asal kita, ke kefitrian kita, ke kesucian kita, bahwa menyadari kita makhluk yang lemah dan gampang tergoda kepentingan sesaat dan akhirnya terjebak dalam kekotoran dosa atau zulm gitu, dan lama-lama bergumul dengan dosa yang banyak dan hatinya menjadi hitam dan akhirnya menjadi gelap gitu loh. Ya, itu menyedihkan ya, apalagi kalau Indonesia yang gelap dia, ya. Aduh, jangan sampai dong kayak gitu ya Mas ya. Tapi itu dia Mas, kayak kalau kita lihat gitu ya, sebagian orang gitu ya kemudian justru memaknai hidup di perkotaan, kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lain itu adalah yang begini nih harusnya hidup yang benar gitu ya. Walaupun mungkin menurut kita banyak juga tadi yang banyak kegelapan di sana yang justru mereka salah artikan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengajak mereka, para generasi muda ini untuk mengingatkan kembali esensi mudik yang begitu multivitamin tadi, nilainya begitu penting, agar mereka bisa kembali lagi ke esensi itu gitu Mas Ya, Didi. Ditahan boleh ya Mas Didi ya? Ada yang mulai sesaat lagi, kita akan kembali untuk Anda usai jeda.